Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka, Irmadayani Rizky Limbong, dan Kasmarida. Baik, kami akan menjelaskan tentang inflasi dan deflasi. Yang pertama ada pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar inflasi. Juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Bila kenaikan yang terjadi hanya sekali, walaupun persentase yang cukup besar, belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lanjutan. Kemudian ada macam-macam dan penyebab inflasi. Secara umum penyebab inflasi ada 8, di antaranya yaitu ada jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Yang kedua ada tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Yang ketiga ada terjadinya bencana alam. Yang keempat terjadinya defisit pada APBN. Yang kelima terjadinya ekspansi kredit. Yang keenam terjadinya pemberontakan. 7. Pengenaan pajak pada konsumen. Yang ke-8 ada kenaikan harga BBM. Sebab-sebab inflasi yang secara khusus yaitu ada 2. Yang pertama tarikan permintaan, kelebihan likuiditas atau uang atau alat tukar, lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter, bank sentral. Kemudian yang kedua ada desakan atau tekanan produksi dan distribusi, kurangnya produksi dan juga termasuk kurangnya distribusi. Kemudian ada dampak inflasi terhadap perekonomian masyarakat. Di sini ada 2. Yang pertama dampak inflasi terhadap perekonomian umum. Yang kedua ada dampak inflasi terhadap perekonomian secara khusus. Yang pertama ada dampak inflasi terhadap perekonomian umum, yaitu ada mendorong penanaman modal spekulatif. Yang kedua tingkat bunga meningkat. Yang ketiga adanya ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. D. Timbulnya masalah dalam neraca pembayaran. E. Daya beli masyarakat turun disebabkan nilai mata uang turun. Yang kedua, dampak inflasi terhadap perekonomian secara khusus. Di sini ada 4. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, terhadap individu dan masyarakat. Yang ketiga terhadap produksi dan yang keempat dampak inflasi terhadap distribusi. Kemudian di sini ada pengaruh inflasi. Yang mana pengaruh inflasi ini secara umum inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh inflasi secara lebih terperinci yaitu ada beberapa hal. Yang pertama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Yang kedua menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Yang ketiga bagi orang yang meminjam uang dari bank atau debitur, inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Yang keempat, bagi produsen dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. E akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Irmadayani Rizky Limbong. Baik, saya akan melanjutkan. E. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk memengaruhi uang yang beredar dari kredit kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, perubahan cadangan minimum, dan pemberian kredit selektif. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan memengaruhi harga. Yang ketiga, kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu A. Kebijakan upah, B. Kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi, C. Kebijakan penentuan harga dan indexing.
Selanjutnya, deflasi. Deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Deflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat atau money supply lebih sedikit dari jumlah supply barang yang ada, sehingga terjadi penurunan harga-harga. Sebagai contoh, kenapa hal ini bisa terjadi dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Harga barang-barang elektronik semakin hari semakin murah. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang cepat, sehingga supply barang teknologi di pasaran semakin banyak, sedangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit, sehingga barang-barang teknologi tersebut jatuh harganya. Atau, deflasi bisa terjadi ketika permintaan barang dari masyarakat semakin menurun dan permintaan uang money demand dari masyarakat meningkat. Deflasi juga berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Dengan deflasi mata uang kita mengalami apresiasi atau peningkatan. Dalam ilmu ekonomi, deflasi diartikan sebagai suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Salah satu cara menanggulangi deflasi yaitu dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. B. Penyebab deflasi. Adapun penyebab deflasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya persediaan uang di masyarakat. Yang kedua, meningkatnya persediaan barang. Yang ketiga, menurunnya permintaan akan barang. Yang keempat, naiknya permintaan akan uang. C. Dampak deflasi. Adapun dampak dari deflasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha-pengusaha kurang bernafsu untuk memproduksi barang karena harga terus menurun. Yang kedua, kesempatan kerja berkurang karena terjadi pemecatan buruh akibat turunnya produksi barang. Yang ketiga, pajak-pajak tidak dapat ditarik oleh negara sehingga pendapatan negara berkurang. Yang keempat, kegiatan perekonomian mundur. Yang kelima, deflasi dapat menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat dan akan menyebabkan depresi besar, dan juga akan membuat pasar investasi atau saham akan memiliki kekacauan. Dikarenakan harga barang mengalami penurunan, konsumen memiliki kemampuan untuk menunda belanja mereka lebih lama lagi dengan harapan harga barang akan turun lebih jauh. Akibatnya, aktivitas ekonomi akan melambat dan memberikan pengaruh pada spiral deflasi atau deflationary spiral. Yang keenam, banyak pekerja yang akhirnya mengalami PHK karena pemilik bisnis tidak sanggup membayar gaji karyawannya. Dengan demikian, pendapatan yang diterima masyarakat menjadi sedikit dan jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang. Ketujuh, deflasi juga mengakibatkan melesunya investasi di sektor real maupun di lantai bursa. Akibatnya ini akan menambah berat kelesuan ekonomi dikarenakan tidak ada lagi aktivitas bisnis yang berjalan. Yang kedelapan, deflasi juga dapat menyebabkan suku bunga di suatu negara menjadi 0%, lalu diikuti juga dengan turunnya suku bunga pinjaman di bank. Yang kesembilan, deflasi yang terjadi akan menurunkan produksi suatu perusahaan karena kurang permintaan dan lemahnya daya beli, sehingga berdampak pada pengurangan produksi dan juga pengurangan jumlah tenaga kerja. D. Cara mengatasi inflasi. Cara mengatasinya yaitu, deflasi dapat diibaratkan jatuh sakitnya seseorang karena jarang berolahraga. Apabila seseorang pada dasarnya memiliki kaki normal namun malas menggunakannya, maka ini akan mengakibatkan menyusutnya otot-otot kaki yang jarang digunakan tersebut. Dalam jangka waktu lebih lama, orang tersebut akan tidak dapat berjalan sama sekali berhubung otot sudah terlalu lemah untuk digunakan. Apabila keadaan ini justru didiamkan, bukan tidak mungkin akan mengalami kelumpuhan selamanya. Adapun cara yang kedua yaitu, cara yang paling lazim digunakan adalah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi kembali berputar. Pemerintah juga dapat memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggairahkan perekonomian. Dari sisi bank sentral, pemerintah juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat dengan membeli surat hutang sektor swasta dan menukarkannya dengan uang tunai. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memotong suku bunga. Namun, seperti dijelaskan di atas, memotong suku bunga bukanlah jalan keluar yang sesungguhnya, tetapi hanya sekedar pengobatan sementara untuk menggairahkan ekonomi dan mengharapkan harga bergerak naik dengan sendirinya.
Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Kasmareda. Pengaruh deflasi. Pengaruh deflasi yaitu sebagai berikut. 1. Penurunan persediaan uang. Deflasi dapat menyebabkan penurunnya persediaan uang di masyarakat dan akan menyebabkan depresi besar seperti yang dialami Amerika dulu dan juga akan membuat pasar investasi akan mengalami kekacauan. 2. Memperlambat aktivitas ekonomi. Dikarenakan harga barang mengalami penurunan, konsumen memiliki kemampuan untuk menunda belanja mereka lebih lama lagi dengan harapan harga barang akan turun lebih jauh. Akibatnya aktivitas ekonomi akan melambat dan memberikan pengaruh pada spiral deflasi. 3. Dampak susulan dari melesutnya kegiatan ekonomi adalah banyak pekerja yang akhirnya mengalami PHK karena pemilik bisnis tidak sanggup membayar gaji karyawannya. Dengan demikian, pendapatan yang diterima masyarakat menjadi sedikit dan jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang. 4. Investasi. Deflasi juga mengakibatkan melesutnya investasi di sektor real maupun di lantai bursa. Akibatnya ini akan menambah berat kelesuan ekonomi dikarenakan tidak ada lagi aktivitas bisnis yang berjalan. 6. Deflasi akan membuat orang menyimpan uang sehingga uang benar-benar dihargai dan jaminan keamanan sosial politik. Orang akan banyak berinvestasi langsung dan ketersediaan barang terjamin. Akibatnya nilai mata uang akan menguat. 7. Deflasi akan membuat jatuh nilai properti. Orang lebih suka mendepositokan uangnya di bank atau pasar modal daripada beli properti yang tidak naik. Karena harga terus turun, maka produsen cenderung kurang berminat memproduksi barang. Kesempatan kerja berkurang karena banyak PHK. Pajak tidak dapat ditarik oleh pemerintah sehingga pendapatan negara berkurang. Kegiatan perekonomian secara keseluruhan mengalami kemunduran. Baik, sekianlah hasil presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.